Pemirsa apa kabar? Selamat menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 30 Juni. Kasus penyalahgunaan narkoba di Taiwan dewasa ini semakin merajalela. Petugas Bea Cukai Kaohsiung belum lama lalu menemukan sejumlah ketamin yang disisipkan dalam gagang kereta bayi yang diimpor dari Jerman. Usai menerima laporan, aparat kepolisian Kaohsiung menelusuri jejak dan berhasil membongkar jaringan penyelundupan narkoba yang dioperasikan oleh 3 PMA Vietnam kaburan. Ketiganya didakwa atas tuduhan kriminalitas penyelundupan narkoba. Petugas pos menurunkan kardus berisi kereta bayi rakitan dari mobil, lalu menyerahkannya kepada seorang wanita untuk ditandatangani. Meski kereta bayi yang diimpor dari Jepang ini tampaknya normal, ternyata adalah sarana penyelundupan narkoba. 因为他们是先照 X 光之后发现的，然后他通知我们过去这样。戴安全帽的那个是主嫌，那个是收货人员，他们都是一起的。 Petugas Bea Cukai mengeluarkan 1.640 gram narkoba golongan 3 jenis ketamin dari gagang kereta bayi dengan nilai pasar sekitar 2 juta dolar Taiwan. Kemudian polisi melacak hingga ke Hunai, Kaohsiung, dan berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba yang terdiri dari 3 PMA Vietnam kaburan, yakni tersangka bermarga Wu dan pasangan suami istri bermarga Ten dan Tao. 该集团由5姓嫌犯联合境外共犯，并以一起在台湾干大事为口号，拉拢陶姓及邓姓2名夫妻档嫌犯加入运毒，企图利用新手爸妈的温馨形象来降低执法机关的戒心。 Aparat menangkap 3 tersangka yang bekerja sama dengan orang di luar negeri untuk menyelundupkan narkoba dari Jerman dengan menggunakan kereta bayi. Aksi tersebut berhasil dibongkar oleh aparat terkait. Ketiga orang tersebut didakwa atas tuduhan pidana penyelundupan narkoba. Aparat akan terus menyelidiki apakah ada kaki tangan lain atau sindikat hulu yang terlibat. Sebuah kecelakaan fatal yang menewaskan 2 pengendara motor akibat mobil yang melenceng ke dalam jalur kendaraan roda 2 dilaporkan terjadi di distrik Luchu, Kaohsiung kemarin malam. Salah satu korban yang meninggal adalah seorang PMA Vietnam yang berusia 30 tahun. Mobil merah yang tengah melaju di Chongsan Road Kaohsiung tiba-tiba melenceng keluar jalur motor dan menabrak 2 pengendara hingga tewas. Saat itu pria yang menyebabkan insiden sedang membawa istri dan putrinya untuk makan di luar. Ketiganya hanya menderita luka ringan. Namun 2 korban mencakup wanita usia 40 tahun dan PMA Vietnam usia 30 tahun tewas. Berhubung tes alkohol dan narkoba pengemudi menunjukkan hasil negatif, petugas tengah melakukan penyelidikan guna menentukan penyebab kecelakaan. Sumber negara PMA di Taiwan saat ini pada utamanya berasal dari kawasan Asia Tenggara. Namun program perekrutan PMA India yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan guna mengatasi masalah krisis pekerja telah memicu reaksi keras dari kalangan publik. Sebanyak 45.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut penghentian program terkait. Menanggapi hal ini, MOL menyatakan sejauh ini masih belum ada jadwal konkret untuk mendatangkan PMA India. Suami istri asal India yang terdiri dari seorang insinyur dan guru bahasa Inggris telah menetap di Taiwan selama 15 tahun dan memiliki seorang anak. Sang istri Sneha bahkan membentuk grup tari India dan sempat tampil sebagai model fashion show untuk memperkenalkan budaya India kepada warga Taiwan melalui berbagai aktivitas. 的 reality， 这里来的很多印度人是 extremely hard working， respect 这里的 law。 Taiwan sedang mengevaluasi rencana mendatangkan PMA India guna mengatasi krisis SDM di sektor industri. Warga mengajukan petisi menuntut pembatalan rencana tersebut yang didukung oleh sekitar 45.000 orang. Selain khawatir dampaknya terhadap pasar kerja domestik, sebagian warga juga mencemaskan keselamatan wanita Taiwan. PMA di Taiwan terutama berasal dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dibanding dengan Jepang dan Korea Selatan, negara sumber PMA Taiwan jauh lebih sedikit. Pembukaan akses bagi PMA India adalah konsep membeli asuransi untuk mendiversifikasi resiko. 留学生也好，移工也好，我们其实可以一步一步的去做更多资源的，就是研究探讨。
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa India sebagai negara sumber PMA yang baru akan diberlakukan jika ada permintaan dari pihak perusahaan dan rencana implementasi negara sumber memenuhi persyaratan Taiwan. Saat ini belum ada jadwal pasti dan akses ini tidak akan dibuka secara gegabah. Sarana MRT jalur San'ing resmi beroperasi pada hari ini. Jalur yang terbentang sepanjang 14,29 km ini dilengkapi dengan 12 stasiun mulai dari Tingpu hingga Ingke. Warga yang bepergian antara distrik Shanxia dan Ingke hingga pusat perkotaan Taipei dan New Taipei dapat menghemat waktu tempuh selama 20 menit. Layanan ini akan disediakan secara gratis selama 2 bulan hingga akhir Agustus. MRT San'ing yang telah lama dinantikan warga New Taipei akhirnya resmi beroperasi. Kedepannya, para komuter di kawasan San'ing akan merasa lebih nyaman untuk pergi bekerja maupun ke sekolah. 未来我们要从这边到台北车站，不管是要搭台铁也好、高铁也好，从这边去直接转板南线，直通台北车站，大概可以省了20分钟的时间。像我们莺歌这么漂亮的美术馆啊、桃城老街啊，各个特色都欢迎大家一起来玩。 Jalur San'ing merupakan sistem MRT berkapasitas menengah pertama yang dikelola oleh New Taipei Metro. Total panjangnya 14,29 km, memiliki 12 stasiun, serta melintasi Tucheng, Shanxia, dan Ingke, menghubungkan berbagai destinasi wisata seperti 2 kawasan jalan tua dan Museum Seni New Taipei. Jalur ini juga menyediakan koneksi antar moda, mencakup transfer penumpang ke jalur Pannan di stasiun Tingpu dan TRC di stasiun Ingke. Waktu tempuh komuter dari kawasan San'ing ke pusat kota Taipei Raya akan dipersingkat sekitar 20 menit. MRT San'ing mengadakan uji coba operasional mulai tanggal 30 sore hingga 31 Agustus dan menawarkan layanan gratis bagi warga selama 2 bulan. Uji coba ini akan melakukan tes beban dengan mengangkut penumpang dan mengumpulkan umpan balik untuk melakukan perbaikan. Cuaca sepekan mendatang akan diselimuti hawa panas hingga mencapai 36 derajat Celcius dan hujan berkala sporadis yang disertai petir pada sore hari ini. Sore ini ada 2 gangguan tropis yang sedang bergejolak di atas permukaan laut di sekitar Taiwan. Salah satunya berpotensi menguat menjadi taifun ke-9 tahun ini yang dinamakan Bavi. Taifun ini diprediksi bergerak ke arah barat dan beralih ke utara menuju Jepang. Stasiun pengamat cuaca di Taipei dan Keelung mencatat rekor suhu tertinggi bulan Mei sepanjang sejarah. Hujan deras singkat pada akhir Juni sempat meredakan krisis cadangan air, namun berikutnya akan disusul oleh musim taifun. CWA memprediksi sebanyak 3 hingga 5 taifun yang berpeluang tinggi mencapai skala kuat di sekitar Taiwan pada paruh kedua tahun ini. Per 1 Juli, CWA akan menambah cakupan waspada ombak besar selama peringatan taifun diberlakukan, yang akan disiarkan melalui sistem peringatan dini saat mendeteksi munculnya ombak di atas 6 meter di area pesisir pantai. Warga yang menerima pesan ini diminta tidak menuju pantai atau pelabuhan untuk berfoto atau menyaksikan ombak. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.